Jadi baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas teknologi jaringan. Terlebih dahulu saya sudah mendownload tugasnya tadi. Tugasnya ada dalam folder tugas teknologi jaringan. Di sini adalah filenya dan sudah bertipe Cisco Packet Tracer. Kemudian kita klik 2 kali saja untuk membukanya. Nah, di sini menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8.0, versi terbaru. Pertama-tama kita akan dibawa booting awal dari Cisco Packet Tracer ini. Nah, di sini kita diperlihatkan soalnya. Saya taruh di sini soalnya. Nah, di sini pertama disuruh setting setiap PC dan perangkat jaringan yang ada dalam topologi sehingga PC dapat mengakses situs www.universina.ac.id melalui browser. Nah, ini adalah pertanyaan nomor 1. Kemudian selanjutnya ada 2, 3, 4, dan 5, 6. Oke. Nah, untuk itu kita akan terlebih dahulu menyeting setiap PC. Nah, kita mulai dari PC dari switch 1. Di sini kita akan di sini PC ini mempunyai IP address 10.0, di sini 168.10.2. Kita akan setting dahulu IP addressnya. Kita buka dulu config. Sorry, desktop. Nah, kita masuk di sini, kita ketikkan 192.168.10.1. kemudian kita close 10 di sini. Kita pergi juga di sini di desktop, kemudian 10.2 192.168.10.2. Nah, untuk mempermudah kita pakai sistem copy aja. Kita Ctrl C, kita enter. Kemudian yang untuk ini karena sama di di sini 20, berarti kita buka di desktop juga. Kemudian IP address di sini kita langsung paste saja. Kemudian kita rubah di sini 20, kemudian di sini taruh 3 dan enter. Kemudian kita close. Oh, maaf, di sini ternyata 20.1. Waduh, tunggu. Kita close ini. Ternyata di sini 20.1. Ya, kemudian kita enter. Kemudian di sini 30.1. Guys, 30.1. Ini sudah keempat. Oke,
sudah kita setting semua untuk isinya. Kemudian sekarang kita akan men-setting di switch-nya lagi. Di sini ada switch 1 dan di sini switch 2, di sini switch 3. Nah, kita harus berpatokan pada soal ini, dimana di switch 1 dan switch 2 itu kita menggunakan instruksi yang sama, dimana port FA01 jenis port akses, VLAN, dan mahasiswa, selanjutnya sampai seterusnya. Ini kita akan mulai dari switch 1 di sini. Nah, di sini kita masuk di CLI, kemudian kita enter di sini, lalu kita ketikkan perintah enable untuk masuk, kemudian kita ketikkan perintah conf, kemudian kita ketikkan hostname sw1 kita sw1. Ada masih salah juga penulisan, sepertinya ini yang salah. Enter ya, jadi penulisan di sini yang salah tadi, saya spasi, harusnya tidak spasi. Kemudian kita ketikkan sesuai dengan gambar, saya rapikan. Kita berpatokan pada ini. Di sini kita akan diminta menggunakan, sabar saya rapikan, tadi tidak mau guys ya, ini. Kemudian kita akan setting portnya di sini. Pas kita sudah masuk di hostname sw1, nah kita akan merubah VLAN-nya ke 10, kita arahkan VLAN 10, kemudian kita enter, lalu di sini kita ketikkan name VLAN mahasiswa, VLAN underscore mahasiswa, kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan ketikkan int fa 0 garing 1, kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan masuk di sw mode akses, kita enter sini, kemudian kita ketikkan lagi sw akses VLAN 10 tadi itu, VLAN 10. Nah, di sini yang ini kita VLAN ID-nya ini, kemudian kita di sini kita enter, lalu kita exit lagi. Nah, kemudian kita akan rubah lagi di VLAN-nya. VLAN yang kedua itu VLAN kemudian kita kembali lagi mengetikkan VLAN 10, VLAN 10, kemudian enter. Nah, di sini kita ketikkan name persis yang ini, persis ini, name VLAN underscore mahasiswa, kemudian kita enter, lalu int fa 1/1. Nah, di sini ada perbedaan di sini antara 01 yang ini fa01 sama fa 1/1, karena kita akan berpatokan pada poin yang kedua di sini.
Nah, kemudian kita akan di sini kita enter, lalu kita kembali ke SW mode akses, kemudian kita SW akses VLAN 10, kemudian kita enter, lalu kita exit satu kali lagi, kemudian kita akan ikuti perintah yang ketiga yaitu 2/1. Kita akan ketikkan kembali VLAN 10 karena masih di VLAN 10, kemudian ini, habis itu kita akan ketikkan VLAN nama mahasiswa, kemudian INT nya itu kita rubah ke 2/1, kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan kembali SW mode akses, kemudian SW mode akses, kemudian kita masuk lagi di SW 10 ya, SW akses 10, lalu kita exit lagi. Nah, yang ketiga sudah, sekarang yang keempat lagi kita akan ketikkan lagi hal yang sama, VLAN 10, kemudian kita enter, lalu di sini kita akan ketikkan lagi name VLAN underscore mahasiswa, kemudian kita enter, lalu di sini kita ketikkan INT FA 3/1, kemudian enter, lalu kita ketikkan SW mode akses, lalu SW akses VLAN 10, kemudian enter, lalu kita exit satu kali. Nah, kita sudah selesaikan yang ketiga satu, kemudian kita akan buat lagi 4/1 ini, kemudian VLAN masih di VLAN 10, kemudian kita enter, lalu di sini kita akan ketikkan lagi VLAN underscore mahasiswa, kemudian kita enter, lalu INT FA 4/1 dan enter. Kemudian di sini lagi kita akan ketikkan SW mode akses, dan enter, lalu SW akses VLAN 10, kemudian kita enter, lalu kita exit satu kali, kemudian kita sudah selesaikan ini. Sekarang kita 5/1 lagi di VLAN, masih juga di VLAN 10, kemudian name VLAN mahasiswa, dan enter, lalu di sini INT FA 5/1, lalu SW akses mode, kemudian SW akses VLAN 10. Di sini tadi kita ada salah, akses mode ya. Oh ya, kita salah di
kembali di SW akses, SW mode akses harus SW mode akses. Kemudian kita kembali SW akses VLAN 10, lalu kita enter exit. Nah, kemudian kita sudah 5.6.6/1 lagi VLAN 10, lalu name VLAN underscore mahasiswa, kemudian int fa 6/1, lalu OSW mode akses, kemudian SW akses VLAN 10/6.1. Kemudian kita akan setting di VLAN 7.7/1, dimana di sini VLAN-nya 20. Kita akan berpatokan di sini VLAN 20. Kemudian di sini kita akan setting VLAN name underscore mahasiswa. Kita salah. Di sini VLAN name dosen. Oh iya, sorry, kita belum exit tadi di sini. Dan kita exit. Nah, sekarang kita setting ulang yang VLAN 20. Lalu di sini baru kita akan setting namanya VLAN name underscore dosen. Enter. Salah ya. Oke, jadi di sini kesalahannya itu harusnya nama VLAN underscore dosen. Iya. Oke, jadi kesalahannya saya itu adalah mendahulukan nama. Harusnya itu nama VLAN, bukan VLAN nama. Oke, selanjutnya kita akan mengeting int port FA nya ini int FA 7/1, kemudian kita enter. Lalu di sini kita ketikkan SW mode akses, lalu SW akses VLAN 20. Kemudian kita exit. Kemudian kita exit lagi. Ya. Lalu enable. Kita ketikkan kembali enable. Lalu kita di sini kita ketikkan conft salah bah.
apa itu nama sih hostname. Jadi di sini kita akan berpatokan pada poin switch 3 yang mengakses 30 dan 40 di sini. Kemudian kita akan ketikkan di sini sudah conf t tadi. Sekarang kita akan hostname-nya itu kita hostname switch 3 sw switch 1 kemudian kita enter. Nah, ini dia terkasih tahu bagaimana ini yang bagaimana maksudnya saya di mana hostname sambung dengan hostname. Hostname di sini salah hostname. Enter. Hostname 1 atau 3 ini? Hostname sw1 switch 1. Kemudian di sini kita setting VLAN-nya di 30. Kemudian kita akan buat name VLAN-nya. Name VLAN-nya menjadi di sini pegawai. Kemudian kita enter, lalu kita setting int fa nya, kemudian dia di 2.1 2/1 maksud saya. Kemudian di sini kita sw mode akses, kemudian sw akses VLAN 30. Kemudian kita exit lagi. Nah, kita coba result lagi di sini, dicek result apakah sudah tercentang semua. Nah, kita lihat di sini. Nah, masih tinggal L1 di switch 1. Oh, masih ada VLAN 20 sama Nah, sekarang kita akan setting di VLAN 40. Jadi kita kembali di sini. Lalu kita akan exit lagi. Lalu kita ketikkan hostname sw1, enter. Kemudian kita ketikkan VLAN. Kita ketikkan conf sini enable dulu, lalu conf t
kemudian di sini kita ketikkan VLAN 40, kemudian di sini kita tuliskan name VLAN underscore-nya itu tamu, kemudian di sini kita setting lagi INTFA-nya itu ke 3/1, kemudian kita buat lagi SW mode akses, lalu di sini kita ketik lagi akses VLAN 40, kemudian kita exit lagi ya. Jadi kita akan cek lagi di switch 1 ini apakah semua sudah tercentang. Di sini sudah tercentang 1, 2, masih 2, yaitu VLAN Fast Ethernet 2/1 dengan 3/1 yang belum hidup. Kita akan coba menghidupkan lagi kembali. Pertama-tama kita kembalikan dulu ini, lalu kita buat totokannya di sini. Nah, di sini kita kembali masuk di conf t, lalu kita masuk di VLAN 10, kita name VLAN mahasiswa, kemudian di sini INTFA 2/1, lalu di sini SW mode akses, kemudian SW akses VLAN 10, kemudian kita enter, lalu kita exit. Nah, di sini tadi masih ada di VLAN 1, yaitu VLAN 10 juga masih. Kemudian aku ambil cas dulu, tukar pinjam cas dulu. Lalu di sini kita VLAN 10 sudah, kemudian kita akan setting name VLAN underscore mahasiswa, kemudian enter INTFA 3 tolong dulu saya 3/1. Ya ada rekam itu 3/1, kemudian kita ketikkan SW mode akses, lalu SW akses VLAN 10, dan kita enter, kemudian kita exit, lalu kita exit lagi. Nah, kita cek lagi kembali resultnya. Ya, di sini sudah centang hijau semua. Oke, lalu sekarang kita akan pindah di SW2 di switch yang kedua. Kita akan pindah di switch yang kedua penyetingannya. Yang kedua di sini
kita kemudian di sini kita akan menyeting switch yang kedua. Di sini kita klik 2 kali, lalu kita masuk di CLI dan kita enter. Di sini kita enter, lalu di sini kita akan masuk ketikan perintah enable, lalu enter, lalu di sini kita conf, lalu di sini kita ketikkan host name sama seperti yang kita setting di switch 1 tadi. Maka kita akan sini oh ya, ini yang salah, hostname ini, lalu kita enter. Kemudian di sini kita akan ketikkan persis VLAN 10, kemudian name-nya itu nama name VLAN mahasiswa dan enter. Kita perlu tampilkan ini supaya kita tidak mahasiswa, lalu kita SV mode akses. Oh ya, salah. Di sini kita harus setting dulu karena sudah VLAN mahasiswa, berarti kita setting int fa 0/1, kemudian sw mode akses. Di sini sw mode akses, lalu kita ketikkan lagi sw akses VLAN 10 ya, VLAN 10, lalu kita exit sekali. Nah, kita akan buat ini persis seperti yang kita buat di switch yang pertama tadi. Kemudian kita masuk di VLAN tadi, VLAN 10, kemudian di sini kita pilih name-nya itu mahasiswa, lalu di sini yang kita rubah menjadi 1, kemudian di sini juga kita cari sw mode akses, kemudian sw akses VLAN 10, lalu kita exit. Kemudian yang kedua juga kita akan buat yang ketiga maksud saya, kita buat VLAN 10, kemudian di sini kita masukkan int-nya itu menjadi 2/1, kemudian 2/1, kemudian sw mode aksesnya, kemudian sw akses mode 10, kemudian exit. Lalu di sini 2/1 sudah. Kita lanjutkan lagi sw 10 nya ini di 3/1, kemudian 3/1, lalu sw mode akses, lalu kemudian exit. Di sini kita masuk lagi kembali di VLAN 10, kemudian int-nya itu kita rubah menjadi 4, lalu sw mode akses, kemudian
kita pilih SW access VLAN 10, lalu kita exit, lagi. Nah, di sini kita setting untuk VLAN INT 5/1. Di sini kita enter, kemudian SW mode aksesnya itu, lalu kita setting lagi dan kita exit, kemudian kita masuk lagi di VLAN 10. Kita setting 6/1 ini ya, masih mahasiswa. Kemudian kita setting VLAN mode aksesnya, kemudian exit. Nah, kemudian di sini kita akan buat VLAN 20. Ganti nama kita. Di sini kita akan enter, lalu di sini bukan, kita exit di sini. Di sini VLAN 20, kemudian VLAN dosen, kemudian kita dosen, enter, lalu di sini INTFA 7/1, kemudian di sini kita ketikkan SW mode akses, kemudian kita ketikkan akses VLAN 20. Enter, kemudian kita exit, lalu kita exit lagi. Kita coba lihat di result. Oke, di sini sudah centang semua. Di sini kita perlu setting VLAN 30 sampai 40 lagi, sama seperti yang di suite 1 tadi. Itu kita kembali di sini. Kita keluarkan ini, berpatokan pada ini, berarti SW3 juga perlu. Ini kita kembali ke ini, berarti lalu kita di sini sudah kembali di kita ketikkan enable lagi, lalu Ctrl+, lalu di sini kita masukkan hostname SW2, lalu kita masuk lagi di VLAN 30, kemudian di sini name VLAN-nya itu VLAN-nya ini pegawai _
pegawai. Lalu INTFA nya itu 2/1. Lalu SW mode akses. Salah. SW mode akses, kemudian SW akses VLAN 30, kemudian exit 1 kali, kita masuk di VLAN 40, lalu kita ganti name VLAN underscore tamu, kemudian di sini kita INTFA 3/1, kemudian SW mode akses, kemudian SW akses VLAN 40, kemudian kita exit, lab. Sekarang kita coba cek result. Kita lihat di switch 2. Di sini switch 2/1 sama 3/1 juga belum aktif, harus aktifkan kembali ya. Switch 2 di 2/1 sama 3/1. Oke, kita masuk kembali di sini, kita keluar, lalu kita pindah di switch 2. Lalu kemudian di sini kita masuk di hostname VLAN hostname SW2. Kemudian di sini kita ketikkan VLAN 10, kemudian namanya VLAN underscore mahasiswa, kemudian INTFA 2/1, kemudian SW mode akses, kemudian di sini kita ketikkan SW akses VLAN 10, enter, kita exit 1 kali, kemudian di sini kita ketikkan lagi VLAN 10, kemudian name VLAN underscore mahasiswa, kemudian di sini kita ketikkan lagi INTFA 3/1, kemudian SW mode akses, kemudian ketikkan lagi akses VLAN 10, kemudian kita exit lagi sekali, kemudian kita cek result di sini. Lihat switch 2 ya, switch 2 sudah selesai.
lalu kita akan masuk di suite 3, kemudian kita kasih keluar meeting suite 3, kita masuk aja di jari, enter. Udah, di sini kita ketikkan enable, lalu kemudian kita ketikkan hostname sw3, kemudian kita akan menyeting VLAN-nya di sini 20 seperti ini. VLAN 20 di sini. VLAN 20, lalu kita enter name VLAN underscore dosen, dan enter int fa itu 0/1, kemudian sw mode akses, kemudian sw akses VLAN 20, dan exit satu kali. Lalu di sini VLAN 30 lagi, VLAN 30, lalu name VLAN pegawai, kemudian int fa nya itu 1/1, kemudian di sini kita akan setting sw mode aksesnya, kemudian di sini sw akses VLAN 30, kemudian di sini juga masih VLAN 30, kita exit dulu, exit. Kemudian di sini masih VLAN 30, kemudian nama VLAN underscore pegawai, kemudian di sini int fa nya itu 2/1, kemudian sw mode akses, kemudian sw akses VLAN 30, dan enter. Kita exit satu kali. Lalu di sini ada lagi VLAN 40, di sini name VLAN-nya itu tamu, kita enter. int fa nya itu di atas tadi 2/1, berarti di sini 3/1, lalu sw mode akses, kemudian sw akses VLAN 40, kemudian kita exit lagi. Di sini kita akan pakai lagi yang tamu 3 kali, berarti 4 kita habis itu tamu guys ya.
SD mode akses. Oh iya, INT dulu. Di sini 4 tadi berarti 5 ya. Oke. Oh, VLAN tamu itu 10. Jadi kita exit aja. Salah saya di sini. Jadi saya exit lagi satu kali. Kemudian di sini VLAN-nya itu 10 bukan 40. Kemudian name VLAN underscore tamu. Kemudian tadi 40 benar, 4/1 sekarang berarti VLAN 40 name lalu text dulu. VLAN 10 habis itu nama VLAN underscore tamu. Oh ini dia tidak mau ini ada VLAN tamu. VLAN tamu di ini akses 10 yang ini 10. Oh, 10 dia. Ternyata di sini kesalahannya memang di sini harusnya 40 VLAN 40. Lalu di sini kita akan taruh name VLAN tamu, kemudian untuk apa nih INT nya ini INTFI ini tetap 4/1. Kemudian lalu SW akses SW mode akses, lalu SW akses VLAN 40. Kemudian di sini kita exit, lalu kita ketikkan lagi tamu, lalu INT 5. Kemudian di sini SW mode akses, lalu SW akses VLAN 40 di link 5/1 berarti 6/1 lagi sekarang. Kita exit dulu, kita exit. Kemudian di sini VLAN 40 kembali, lalu di sini kita ketikkan nama VLAN underscore tamu, lalu enter. Kemudian di sini INTFA 6/1. Kemudian di sini kita SW mode akses, kemudian SW akses VLAN 40. Kemudian di sini kita exit satu kali, lalu kita buat lagi VLAN 10 untuk mahasiswa, kemudian name VLAN
underscore mahasiswa, kemudian int fa 7/1, kemudian sw mode akses, lalu sw akses VLAN 10, kemudian kita exit lagi, lalu kita akan coba cek result. Di sini kita lihat di SW3 sudah centang semua. Sekarang kita akan setting routernya lagi. Di sini kita enter dulu, lalu hidupkan enable, lalu di sini kita ketikkan conf, kemudian kita ketikkan int g0, lalu garing 0 garing garing 1 titik 10, kemudian kita enter, lalu ketikkan encapsulation, lalu dot key, kemudian satu key, kemudian 10, kemudian di sini kita ketikkan IP, kemudian 1.10.255.255.0, kemudian kita lanjutkan, kemudian kita ketik lagi kembali int atau di sini kita coba geserkan ya. Kemudian kita akan ulangi lagi, ini kita sudah selesai. Sekarang yang kedua, lalu kita sudah lalu kita exit satu kali di sini, kemudian kita ulangi perintah int tahan dulu. kita ikuti aja ini. Di sini kita ganti dengan 20, lalu enter. Dan begini
lalu kita tuliskan n cup solution. Kembali bukan 10 20 kan. Kemudian Kunci kembali ya. Isi sama kayak awal. di sini kita ganti 20 Bukan dibuka. lalu kita enter. Kemudian di sini kita no shutdown, dan kita exit. Lalu kita ulangi lagi yang 3 ini dengan perintah. Di sini kita ganti dengan 30 di sini, kemudian kita enter. Lalu di sini kita buat lagi encapsulation-nya dia menjadi 30 di sini. Lalu kita enter, kemudian kita setting IP-nya di sini kita taruh 30 seperti yang, lalu kita enter. Kemudian di sini kita no shutdown, kita exit. Kemudian kita buat lagi ini. Di sini kita diminta untuk mengisi 40. Kemudian kita buat calculation ini jadi 40. Kemudian di sini kita setting IP address-nya jadi 40 juga. Kemudian di sini kita selesai itu kita buat no shutdown, kemudian kita exit lagi. Coba kita cek resultnya. Lalu ya, di sini sudah oke. Jadi semua di sini sudah hidup, sudah dicentang. Kemudian kita tetap coba untuk mengikuti perintah yang pertama itu, yaitu coba browsing di www.uncriswina.ac.id. Kita coba di sini di web browser www.uncriswina.ac.id. Nah, di sini hostname on result. Kita coba lagi di PC 1, di yang lain apakah bisa atau tidak. www.uncriswina.ac. tetap juga, namun semuanya sudah tercentang hijau. Jadi sekian dari saya, terima kasih.